Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anak, kembali lagi dalam pelajaran IPA bersama Ibu Lia. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang organ pencernaan pada tema 3. Sebelumnya kita telah belajar sistem pernafasan ya anak-anak ya di tema 2 dan sudah melaksanakan PTS ya. Dan kita akan melanjutkannya di tema 3 yaitu tentang sistem pencernaan. Yang pertama adalah organ pencernaan yang akan kita bahas. Nah, untuk mengawali pembacaan hari ini kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, yang pertama adalah organ pencernaan. Salah satu kebutuhan manusia adalah makan. Semua makhluk hidup itu pasti makan, baik hewan, tumbuhan, dan manusia itu akan makan. Ya, agar makanan dapat dimanfaatkan oleh tubuh, maka harus dicerna menggunakan organ pencernaan. Nah, organ-organ itu tersusun atas sistem pencernaan anak-anak. Jadi, sistem pencernaan manusia merupakan serangkaian proses untuk mengubah makanan dengan bantuan enzim dan menyerap sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ada apa saja sih dalam sistem pencernaan itu organ-organnya? Ayo, siapa bisa tahu? Ya, betul, diawali dari rongga mulut, terus kerongkongan, lanjut ke lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, itu merupakan organ pencernaan dalam sistem pencernaan anak-anak. Jadi, untuk lebih lengkapnya kita lihat selanjutnya ya. Yang pertama adalah rongga mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Apa pencernaan mekanik anak-anak? Ya, pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi dan lidah berupa mengunyah, pencampur makanan dengan air ludah sebelum makanan ditelan. Sedangkan pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh kelenjar ludah, yaitu pemecahan amilum menjadi maltosa. Ini adalah bantuan enzim pencernaan. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Lidah berfungsi sebagai alat pengecap, membantu pendorong makanan dalam proses penelanan, membantu membersihkan mulut, dan membantu bersuara. Sedangkan kelenjar ludah berfungsi untuk melarutkan makanan, memudahkan penelanan, dan melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basah. Selanjutnya adalah gigi. Jadi fungsi utama gigi adalah sebagai organ pencernaan mekanik untuk menghaluskan makanan sebelum ditelan. Nah, gigi juga berfungsi dalam membentuk suara yang dihasilkan seseorang loh anak-anak. Jadi itu ya, di dalam rongga mulut itu ada lidah, kelenjar ludah, dan gigi. Terus proses makanannya ada dua, mekanik dan kimiawi. Nah, selanjutnya adalah kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran panjang kurang lebih 25 cm yang tipis sebagai jalan bolus. Bolus itu adalah makanan yang sudah halus ya anak-anak ya, yang sudah dicerna dari mulut menuju ke lambung. Nah, fungsi kerongkongan ini sebagai jalan bolus atau makanan dari mulut menuju lambung. Bergeraknya bolus dari mulut ke lambung melalui kerongkongan disebabkan di kerongkongan itu terdapat gerakan peristaltik ya. Nah, kerongkongan terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian superior atau bagian atas yang terdiri atas otot rangka. Nah, yang kedua, bagian tengah terdiri atas campuran otot rangka dan otot polos. Dan yang ketiga, bagian interior yang terdiri atas otot polos. Nah, bagian superior itu berarti dia secara sadar ya anak-anak. Kita menelan makanan tuh pasti secara sadar ya. Selanjutnya adalah lambung. Lambung merupakan saluran pencernaan yang berbentuk seperti kantung, terletak di bawah sekat rongga badan. Pada lambung terjadi proses pencernaan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Secara mekanik disebabkan oleh otot-otot dinding lambung, sementara itu pencernaan secara kimiawi dibantu oleh getah lambung. Nah, jadi di lambung
Ada dua juga anak-anak, kimiawi dan mekanik ya. Getah lambung itu memproduksi enzim loh anak-anak, yaitu ada enzim pepsin, enzim renin, enzim lipase, dan asam lambung. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Selanjutnya adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran yang berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter. Wah, panjang banget ya anak-anak ya. Di tubuh kita usus saja 6-8 meter ya. Lebarnya 25 mm dengan banyak lipatan yang disebut villi atau jongjot usus. Nah, kenapa saking panjangnya kok bisa masuk ke tubuh kita ya anak-anak ya? Karena dia itu berjongjot ya. Nah, villi ini berfungsi untuk memperluas permukaan usus halus yang berpengaruh terhadap proses penyerapan makanan. Nah, usus halus terdiri atas 3 bagian anak-anak, yaitu ada usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum ya. Jadi ada 3 bagian dalam usus. Selanjutnya adalah usus besar. Nah, usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter juga panjangnya anak-anak ya. Dan terdiri atas kolon ascenden, kolon transversum, dan kolon descenden ya. Zat-zat sisa di dalam usus besar ini didorong ke bagian belakang dengan gerakan peristaltik. Nah, di dalam usus besar ini semua proses makanan itu telah selesai dengan sempurna anak-anak. Jadi tinggal zat sisa-sisanya aja yang nantinya akan dikeluarkan menjadi feses ya. Nah, selanjutnya adalah anus. Anus atau dubur adalah penghubung antara rektum dengan lingkungan luar tubuh. Nah, di anus terdapat sfinkter yang berfungsi untuk membuka dan menutup anus ya. Fungsi utama anus adalah sebagai alat pembuangan kotoran melalui proses defekasi. Anus itu adalah yang di tubuh kalian sebagai alat pengeluaran anak-anak, pengeluaran BAB, pengeluaran BAK ya, itu adalah anus.